Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Rizky Nova Surajaya. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Cetak Grafis 3 Dimensi. Kelas 1A. Di sini saya akan memaparkan tentang tugas mata kuliah K3, yaitu analisis dan evaluasi penerapan K3 pada PT Raja Ampat Indotim. Pertama, masuk ke profil perusahaan. PT Raja Ampat Indotim ini adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi alat mesin pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri kecil sampai menengah. Perusahaan ini merupakan bagian dari BG Group dan didirikan pada tahun 1980 oleh seorang putra Aceh. Awalnya, PT Raja Ampat Indotim ini fokus pada perancangan mesin perontok padi atau power thresher untuk membantu petani di sekitar. Selanjutnya masuk ke visi dan misi. Untuk visi Raja Ampat Indotim untuk menjadi perusahaan terkemuka dalam penyediaan alat mesin pertanian dan industri yang dapat menjangkau seluruh di kalangan Indonesia. Misinya, yang pertama, menjamin kualitas produk yang tepat guna. Kedua, meningkatkan nilai perusahaan melalui inovasi dan kreativitas. Yang terakhir, mengoperasikan usaha secara jujur dan adil. Selanjutnya masuk ke identifikasi bahaya. Masalah pertama yaitu bahaya kimia. Di sana masih terdapat beberapa alat dan bahan yang berdebu. Jika terhirup oleh kita, maka bisa menyebabkan suatu penyakit pada paru-paru kita dan iritasi mata. Maka disarankan harus sering membersihkan alat dan bahan di sekitar sehingga alat dan bahannya terawat. Problem kedua yaitu bahaya mekanis. Terdapat mesin pemotongan besi yang dapat mengakibatkan tangan kita terpotong apabila tidak fokus pada saat bekerja. Dan disarankan supaya selalu fokus pada saat bekerja dan tidak boleh lengah sedikit pun karena taruhannya adalah keselamatan diri sendiri. Masalah ketiga yaitu bahaya fisik. Kebisingan di satu ruangan yang bisa menyebabkan tekanan darah tinggi dan konsentrasi. Disarankan untuk memakai pelindung telinga seperti earplug ketika bekerja di satu ruangan yang banyak kegiatan. Selanjutnya, masalah keempat, bahaya ergonomis. Mengangkat barang-barang secara berulang seperti memindahkan alat berat dari satu tempat ke tempat lain yang dapat menyebabkan cedera otot dan gangguan saraf. Disarankan untuk saling bergantian pada saat melakukan pekerjaan itu sehingga bisa mengurangkan masalah dari bahaya ini. Lanjut ke masalah kelima, yaitu bahaya biologis. Terdapat kotoran hewan yang berada di pasir. Jika dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan gangguan udara pada pekerjanya. Karena kotoran hewan juga mengeluarkan aroma yang sangat busuk dan tidak bagus untuk kesehatan manusia. Maka dari itu disarankan untuk mengadakan rutinitas pengecekan setiap tempat supaya terhindar dari kotoran hewan. Baik, selanjutnya kita masuk ke temuan observasi. Untuk aspek yang diamati pertama ada pengelasan. Temuan bahayanya tidak menggunakan welding helmet, pelindung tangan, dan wear pack. Dan dampak potensialnya bisa menyebabkan jari terpotong dan luka bakar pada mata. Dapat dikategorikan tingkat bahayanya high dan rekomendasi menggunakan pelindung tangan dan wear pack. Aspek yang diamati kedua yaitu kondisi tanah di area produksi. Temuan bahayanya, banyak sekali alat dan bahan yang tergeletak di bawah sembarangan. Untuk dampak potensialnya bisa mengakibatkan seseorang terjatuh dan tersandung. Dan tingkat bahayanya dapat dikategorikan medium. Rekomendasi menempatkan di suatu tempat yang aman sehingga alat dan bahan itu tertata dengan rapi. Masih dalam kondisi tanah di area produksi, temuan bahaya yang kedua, area tanah yang berpasir. Dampak potensialnya bisa membuat mata menjadi kelilipan dan dikategorikan tingkat bahayanya low.
Rekomendasi memakai APD pelindung mata. Aspek yang diamati ketiga yaitu alat pemotongan besi. Temuan bahayanya tidak memakai welding helmet yang berdampak potensial bisa menyebabkan luka serius bahkan sampai dengan kematian. Untuk tingkat bahayanya yaitu dikategorikan very high karena bahaya sekali. Rekomendasinya menggunakan welding helmet. Selanjutnya aspek yang diamati keempat yaitu terdapat di dispenser. Temuan yang ditemukan bahayanya yaitu terdapat kabel-kabel listrik yang berdekatan dengan air. Bisa berdampak potensial menyebabkan kebakaran seperti korsleting. Untuk tingkat bahayanya dikategorikan very high. Rekomendasinya jauhkan kabel-kabel listrik dari jangkauan air. Yang kelima, aspek yang diamati yaitu alat palu. Temuan bahayanya tidak memakai APD pelindung tangan dan berdampak potensial bisa menyebabkan jari menjadi bengkak karena terkena palu, bahkan bisa sampai dengan berdarah. Dan dikategorikan tingkat bahayanya medium. Rekomendasinya sebaiknya kita memakai pelindung tangan. Aspek yang diamati terakhir atau yang keenam yaitu alat gerinda. Temuan bahayanya tidak menggunakan welding helmet dan berdampak potensial bisa menyebabkan luka bakar pada bola mata bahkan sampai dengan buta. Dan dikategorikan tingkat bahayanya very high. Direkomendasikan untuk memakai welding helmet. Selanjutnya kita masuk ke kepatuhan terhadap K3 di PT Raja Ampat Indotim. Yang pertama, alat pelindung diri lengkap dan sesuai. Dapat dibilang iya, tetapi kesadaran dari para pekerja yang masih kurang sehingga hanya beberapa saja memakai alat pelindung diri. Kedua, area kerja bersih dan rapi. Dapat dibilang tidak, karena banyak alat dan bahan yang ditaruh bersembarangan dan kondisi tanahnya berdebu. Ketiga, rambu-rambu K3 terlihat jelas. Dapat dibilang iya, terlihat sangat jelas dan terpasang di banner yang sangat besar. Keempat, pengawasan APD terhadap karyawan. Dapat dibilang tidak, karena masih terlihat ada pekerjanya tidak konsisten dalam penggunaan APD. Setelah dari kepatuhan terhadap K3 di PT Raja Ampat Indotim, kita masuk ke rekomendasi perbaikan. Yang pertama, melakukan pemantauan dan evaluasi, yaitu memastikan para pekerjanya supaya selalu memakai alat pelindung diri yang lengkap dan sesuai. Kedua, melakukan pengecekan jalur evakuasi, yaitu memastikan bahwa jalur evakuasi benar-benar tidak ada barang yang menghalangi atau menutupinya pada akses jalur evakuasi. Yang ketiga, melakukan penegasan terhadap pekerja, yaitu memberikan teguran atau peringatan tegas terhadap pekerja yang tidak memakai alat pelindung diri. Yang terakhir, memberikan suatu penghargaan, yaitu dengan adanya pemberian penghargaan ini dapat membuat para pekerja saling bersaing satu sama lain sehingga dapat menyadarkan seberapa pentingnya memakai alat pelindung diri. Terakhir, ada kesimpulan dari hasil observasi. Pada PT Raja Ampat Indotim ini secara keseluruhan telah memiliki dasar yang baik dalam menerapkan program K3. Namun implementasi di beberapa aspek masih memerlukan perbaikan dan juga masih terdapat beberapa kelemahan, seperti kurangnya kesadaran para pekerja dan lemahnya pengawasan. Baik, itu saja penjelasan dari K3 terhadap PT Raja Ampat Indotim dari saya. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.